Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di surat Al-Ghasyiyah, surat yang bicara tentang hari kiamat. Bahasan tentang hari kiamat, manusia-manusia yang ada di sana nantinya. Di mana Allah mengabarkan di surat ini bahwa kelak manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka wujuhu yauma idzin khasyi'ah, mereka yang wajah-wajahnya tertunduk hina. Mereka tertunduk hina. Kenapa? Karena apa yang mereka perbuat, karena mereka akan berada di dalam azab neraka jahanam. Amilah, mereka akan diazab oleh Allah di neraka, capek di sana dalam azab yang tak berkesudahan. Hal itu dikarenakan apa yang mereka perbuat semasa di dunia tidak menghasilkan apapun, tetapi hanya melahirkan capek saja. Tak ada pahala di balik itu semuanya. Karena kekafiran mereka, karena tidak ada iman pada diri mereka, tidak ada ketauhidan pada diri mereka, dan tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada mereka. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, yang Allah sebutkan di surat ini pada ayat yang ke-8. Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah mereka saat itu na'imah, yaitu kenikmatan menyelimuti diri mereka. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ayat ini bicara tentang mereka yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi setelah Allah menyebutkan mereka yang berada dalam kesengsaraan, kehinaan, Allah lanjutkan dengan kelompok yang kedua, yaitu mereka yang berada dalam kebahagiaan. Yaitu wajah-wajah mereka terlihat sekali, yaitu wajah yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, wajah yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka berada dalam kenikmatan, maka itu akan terlihat sekali dalam wajah mereka. Imam Sa'di mengatakan, ahlul khair wujuhuhum yawmal qiyamah, pelaku kebaikan, wajah-wajah mereka pada hari kiamat kelak na'imah, yaitu jarat alaihim nadratun na'im. Cahaya dari kenikmatan itu akan terlihat pada mereka. Nadarat abdanuhum, badan-badan mereka, fisik mereka dipenuhi dengan cahaya. Wastanarat wujuhuhum, wajah-wajah mereka juga dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Surru ghayatas surur, mereka bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar sekali. Karena mereka melihat bahkan sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka yang kedua tentu sangat berlawanan sekali. Orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan na'imah. Kali ini memang benar-benar berada di dalam nikmat surga. Ketika mereka dulu di dunia, mereka berada di dalam nikmat iman, nikmat tauhid,
nikmat ketaatan kepada Allah, nikmat kepatuhan kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka pun akhirnya mendapatkan kenikmatan surga. Wujuhu yawma idzin na'imah. Luar biasa. Lalu Allah mengatakan lisa'yiha radiyah. Hal ini dikarenakan sa'i, perbuatan-perbuatannya yang sudah mereka lakukan di dunia, radiyah, ridho. Apa maksudnya? Ay alladhi qaddamathu fid dunya minal a'mali salihah wal ihsan ila ibadillah. Yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan semasa di dunia, semasa masih hidup, dia telah melakukan amalan-amalan soleh. Satu. Yang kedua, dia telah melakukan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Berarti ciri mereka yang berada dalam kebaikan ini, kemuliaan ini, penuh cahaya, masuk surga, adalah mereka yang banyak beramal saleh. Apa itu amal saleh? Ibnu Katsir menjelaskan makna amal disifati dengan saleh ketika menafsirkan ayat Al-Kahfi yang terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surga, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Amalan yang saleh, Imam Ibnu Katsir mengatakan ay muwafiqan li sunnati Rasulillah SAW, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah petunjuk Rasul SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, tidak berbuat syirik kepada Allah dalam ibadahnya. Artinya keikhlasan dan tauhid. Fahada syarta qabulil amal. Inilah dua syarat diterimanya amalan. Berarti saat itu amalannya disebut sebagai amalan yang saleh. Jika tidak, maka hilang tauhidnya, berarti syirik, nggak diterima. Atau dia bertauhid, tapi amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, nggak diterima juga. Sampai dua-duanya benar dan ikhlas. Mereka selama di dunia melakukan amalan-amalan ini. Dan juga al-ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada manusia. Dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Radiyah, saat itu dia wajadat thawabahu muddakharan mudha'afa. Dia akan mendapatkan pahalanya yang tersimpan untuk dirinya di akhirat nanti. Mudha'afa yang berlipat-lipat ganda. Hamidat uqbah. Oleh karena itu dia memuji akhir dari perjalanan dia yang dia mendapati di sana ada pahala yang begitu besar dan berlipat-lipat ganda. Wa hasalalaha kullama tatamannah, dan dia telah mendapatkan semua yang dia harapkan. Inilah makna lisa'iha radiyah. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, ikhlas, tauhid, dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dan dia telah banyak berbuat kebaikan kepada manusia. Berarti dua hal ini. Ada orang yang amalnya soleh, tapi dia tidak berbuat baik pada manusia, kepada hamba Allah. Ada yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, tapi dia tidak, amalnya tidak soleh. Ini banyak. Jadi dua-duanya juga tidak masuk dalam kategori ayat ini. Tidak termasuk kategori dalam firman Allah ini berarti. Jadi firman Allah ini harus meliputi dua-duanya ini. Yaitu dia telah melakukan amalan yang saleh dan berbuat baik kepada manusia, maka dia akan mendapatkan pahalanya tersimpan untuk dirinya
dan pahala itu berlipat-lipat ganda. Sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu di akhirat, hidup bahagia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang seperti ini. Kemudian di ayat yang ke-10, disinilah Allah mulai bicara tentang bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah berikan di surga nanti bagi kelompok ini, mereka ini, penghuni surga ini. Fi jannatin aliyah, fi jannah. Mereka akan berada di surga. Jami'a li anwa'in na'imi kulliha. Di dalamnya mencakup semua bentuk kenikmatan-kenikmatan. Fi jannah. Dia akan berada di surga. Di dalamnya akan ada semua bentuk kenikmatan-kenikmatan. Aliyah tinggi. Tempatnya tinggi. Kedudukannya tinggi, kata Imam Sa'di. Adapun tempatnya yang tinggi, fi a'lal illiyin, maka dia akan berada di surga yang paling tinggi. Wa manaziluha, dan rumah-rumah mereka, masakin aliyah, yaitu istana-istana surga yang bangunannya tinggi. La ghurafun, di situ ada kamar-kamar. Wa min fauqil ghuraf, dan di atas kamar-kamar, ghurafun mabniyah, ada pula kamar-kamar yang di atasnya. Yusrifuna minha, dari atas kamar-kamar itu mereka akan melihat ma'ala ma'a'adallahu lahum minal karamah. Mereka akan memandang dan melihat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia di surga itu. Allah. Fi jannatin aliyah. Lalu la tasma'u fiha laghiyah. Selanjutnya Imam mengomentari firman Allah qutufuha daniyah yang ada di surat Al-Insan. Buah-buahannya pendek dan penuh kenikmatan, yang senantiasa berbuah dengan buah-buah yang sempurna kebaikannya, mudah untuk diambil, kapanpun dia bisa mengambilnya. Utufuha, dan ya, tidak membutuhkan dia untuk memanjat pohon, dan dia tidak akan sulit untuk mengambil buah itu. Subhanallah. Lalu di ayat yang ke-11, la tasma'u fiha laghiyah. Dia tidak akan mendengar di surga itu laghiyah. Ya, di surga dia tidak akan mendengar laghiyah. Apa itu laghiyah? Kalimatul laghwin babatilin, yaitu kalimat tutur kata yang sia-sia dan batil. Fadlan anil kalamil muharram, apalagi itu pembicaraan-pembicaraan yang haram. Bal kalamuhum kalamun hasanun nafi', mustamil ala dzikrillahi ta'ala. Bahkan ucapan-ucapan mereka yang ada di surga itu semua adalah ucapan yang baik, bermanfaat, dan di dalamnya semuanya mengandung zikir kepada Allah. Subhanallah. Jadi di surga, dengan rumah-rumah yang tinggi bangunannya, kamar, di atasnya ada kamar, di atasnya ada kamar untuk melihat kenikmatan-kenikmatan Allah di ketinggian. Ya, makanya kalau ada kita di apartemen yang di atas itu kan mahal ya. Nah, dia bisa melihat view yang bagus ya. Jadi kamar, di atasnya kamar, dia bisa memandang dan melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Ya. Subhanallah. Lalu mereka tidak akan mendengar lagi di sana kalimat-kalimat, ucapan-ucapan kotor, teriakan, ya, cacian, hinaan, bully, merendahkan, riba, bohong, namimah, tidak akan mendengar lagi. Terutama omongan-omongan yang haram yang lainnya, musik, tidak akan didengar semua. Justru pembicaraan yang ada di sana adalah omongan yang indah-indah, baik-baik, bermanfaat, dan di situ hanya ada zikir-zikir kepada Allah.
Wa dzakara ni'amahul mutawatira alaihim. Allah menyebutkan nikmat-nikmat mereka yang silih berganti. Dan itu adalah kenikmatan yang pasti akan adanya. Wa 'alal adabil mustahsana bainal muta'asyirin. Mereka akan berada dalam adab-adab yang baik, sempurna di antara para penghuni-penghuni surga yang bersanding di sana. Alladzi yusirrul qulub wa yasrahus sudur, yang menggembirakan hati dan membahagiakan dada-dada manusia. Berarti sudah tidak ada lagi di dunia, di akhirat nanti di surga galau, gelisah, suntuk, tertekan, jengkel, amarah, ya, dendam, hasad, karena melihat ucapan orang-orang yang seperti ini tidak ada. Sama sekali. Yang ada kalimat-kalimat indah. Ini memberikan makna bahwa kalau kita mengharapkan surga, jangan dengarkan ucapan-ucapan manusia yang buruk-buruk, jelek-jelek pada diri kita. Dicela, dicaci, dihina, dibully, direndahkan, jangan didengerin. Jangan pula kita mendengarkan kalimat-kalimat yang kotor pula, ghibah, musik, jangan didengerin semua. Hiraukan saja. Agar kita mendapatkan balasan yang sama dengan hati yang bersih dari itu semua. Inilah seorang muslim yang penuh dengan kebaikan dan kebersihan, maka kelak di surga dia akan mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada ain, mata air yang mengalir. Ini adalah jenis, salah satu jenis kenikmatan. Kata beliau, fiha uyun al-jariyah. Di surga itu ada mata air allati yufajjirunaha wa yusrifunaha kaifa sya'u. Mereka penghuni surga ini yang memancarkan sendiri. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yufajjirunaha tafjira. Orang-orang yang penuh dengan kebaikan ini, kelak mereka akan minum dari mata air yang di situ bercampur dengan minuman surga, yaitu kafur. Mereka memancarkannya dimanapun mereka mau. Wa yusrifunaha kaifa syaa. Mereka mau menggunakan, memancarkannya di mana, terserah mereka. Akan memancar sendiri. Wa anna aradu, kapanpun mereka. Jadi kalau mau lagi duduk di istananya, pengen minum, ya akan terpancar. Di sebelahnya dia, di sisinya dia. Begitulah pohon-pohon tadi, buah-buahan, maka buah-buahan itulah yang akan mendekat pada dirinya untuk dia petik dengan penuh kemudahan. Yang mendekat pada diri. Allahu Akbar. Fiha ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Surur bentuk jamak dari sarir. Sarir ini orang Arab bilang majelis. Orang Arab bilang majelis. Apa ya? Permadani. Yang duduk, ya, permadani. Marfu'ah yang tinggi. Ya, dan di situ ada sandaran-sandaran yang empuk. Ya, permadani tinggi dengan sandaran-sandaran yang empuk. Sehingga dia bisa menikmati keindahan surga yang telah Allah sediakan untuk dirinya. Wa akwabu mawdu'ah, dan di sana pula ada gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman-minuman yang sempurna kenikmatannya. Dan diletakkan di samping dia, di sebelah tangannya dia, dan sudah disiapkan untuk dirinya. Semua itu siap untuk melayani dirinya dia. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun,
bi akwabin wa abarin wa ka'sim min ma'in di surat Al-Insan. Anak-anak kecil yang telah Allah ciptakan di surga. Allah menciptakan anak-anak kecil di surga. Untuk apa? Mereka akan untuk ready, siap dengan membawa gelas-gelas, teko-teko untuk melayani para penghuni surga kapanpun dia mau. Allah. Mau doa, gelas-gelas disediakan dan ada anak-anak kecil yang sudah membawa gelas itu siap untuk melayani mereka kapanpun. Ya Allah. Wa namariku masfufa. Namarik itu artinya wasaid. Bantal-bantal, guling-guling yang terbuat dari harir wa istabrak. Harir itu sutra sutra tipis maupun sutra yang tebal dan yang lainnya yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bantal-bantal ini istilahnya sandaran-sandaran ini yang dibalut, bukan dibalut ya, ditutupi dengan apa namanya sutra-sutra dan yang lainnya yang hanya Allah saja yang tahu, telah tertata rapi di permadani dia, tertata rapi di permadani dia, di tempatnya dia. Untuk apa? Untuk dia pakai sambil duduk bersandar. Waqad urihu an ayyada'uha. Dan bantal-bantal ini atau sandaran-sandaran ini memang sudah diposisikan untuk kenyamanan dia. Jadi kadang kita kalau duduk kan nyari posisi nyaman atau apa, miring sedikit nanti urat kecepit. Surga sudah tidak ada. Bantalnya, sandarannya yang menyesuaikan kenyamanan dia. Sehingga dia benar-benar di posisi duduk yang sangat-sangat nyaman sekali. Allahu Akbar. Inilah mereka. Wazarabi yumabthutha. Az-zarabi al-bastul hasan. Karpet yang mabthutha. Penuh di tempat-tempat duduknya dia itu. Masya Allah. Loh tadi itu permadani masuk kasur yang empuk-empuk. Kalau ini karpetnya. Kalau yang tadi itu permadani maksudnya kasur yang tinggi. Kemudian di bawahnya ada karpetnya. Kemudian ada sandaran-sandaran untuk duduk dan dia bersandar. Dan sandarannya itu akan menyesuaikan dirinya. Kenapa kok tinggi? Ya dia bisa tadi itu. Bisa menikmati semua apa yang Allah sediakan di surga untuk dia. Dari semua sisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, inilah tentang kenikmatan yang Allah berikan di surga buat mereka. Kayak kita dengan semua ini akhirnya lahir semangat buat kita untuk beramal soleh dan punya kekuatan bagi diri kita untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, terutama syirik, tidak maksiat, tidak bid'ah, karena semua itu akan membahayakan diri kita semuanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan apa namanya? Akan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Di dunia penuh dengan ketaatan, amal saleh, tauhid, jauh maksiat, syirik, bid'ah. Maka inilah kemuliaan yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah kami memohon kepadamu surgamu. Ya Allah kami memohon kepadamu surgamu. Ya Allah kami memohon kepadamu surgamu. Ini sebab kemudian ayat-ayat berikutnya yang ayat 17 kembali bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tema yang berbeda sudah. Menunjukkan kekuasaan Allah untuk siapa? Bagi mereka yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. Lalu Allah kembali menunjukkan kekuasaannya di alam semesta. Itu apa?
menggugah kesadaran, menumbuhkan keimanan bagi mereka yang mengingkari adanya hari akhir, surga dan neraka. Makanya Allah mulai afala yang turun, tidakkah mereka mencermati dan melihat. Jadi digugah kembali oleh Allah tentang keberadaan, tentang kekuasaan Allah. Jika apa yang ada di alam semesta ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah, maka Allah menciptakan surga dan neraka itu satu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau didiskusikan di sini, tafadhalu. Baik, syukur Ustaz atas materinya. Kita lanjutkan, jika ada yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand lebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Semoga kepada jemaah bisa mengajukan pertanyaannya jika ada yang ditanyakan. Baik, ada yang raise hand, kami persilakan kepada Ibu Fania bisa bertanya kepada Ustaz. Ya, silakan. Silakan, bisa open mic. Ya, oke. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Adi bin Hatim, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian melainkan akan diajak berbicara oleh Rabb-nya. Tidak ada penerjemah di antara dia dan Rabb-nya. Ia melihat ke sisi kanannya dan tidak melihat kecuali amalan yang telah ia lakukan. Ia melihat ke sisi kirinya dan tidak melihat kecuali amalan yang telah ia lakukan. Dan ia melihat apa yang ada di sisinya. Dan tidaklah melihat kecuali neraka yang berada di depan matanya. Maka takutlah kalian kepada neraka hanya dengan sebelah. Maksudnya apa itu? Yang di mana, Ibu? Dengan dengan sebelah kurma tak? Maksudnya apa itu? Sabda Rasulullah. Iya, paham. Hanya dengan Iya, sebelah kurma. di hadis itu di bagian akhir Rasulullah SAW mengatakan sebelumnya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, yang menunjukkan bahwa Anda menelaah dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW ini luar biasa. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat Anda. Nah, di bagian akhir dari hadis itu, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian akan neraka walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya adalah seseorang itu bisa masuk neraka walaupun dengan sesuatu yang sederhana menurut si pelakunya. Padahal di mata Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi saya ulangi, seseorang bisa masuk neraka karena sesuatu yang kecil menurut dia. Kenapa? Karena dia meremehkan hal itu. Padahal yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan, perbuatan dosa. Tapi dia meremehkan. Dia menganggap itu kecil. Jangan dianggap itu kecil. Ibaratnya walaupun dengan sepotong kurma, ibaratnya. Jangan diremehkan. Itu bisa menghantarkan kita ke neraka. Ya kan? Seorang tabi'in, tokoh tabi'in Imam Hasan al-Basri, generasi kedua, pernah mengatakan, la tanzur ila sigharidh dhunub,
Walakin nunzur ila man asaita. Anda jangan melihat kecilnya dosa yang Anda lakukan, tapi lihatlah kepada siapa Anda itu berbuat dosa. Contohnya, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka karena dia menyekap kucing. Dia tidak memberikan makan kucing itu dan tidak membiarkan kucing itu lepas untuk bebas makan di mana-mana. Tapi dia sekap, nggak dikasih makan sampai mati, maka dia masuk neraka. Dakhala rajulun al-jannata fi dzubabah wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabah. Rasulullah SAW juga bercerita ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat. Dan yang satunya lagi masuk neraka gara-gara seekor lalat. Misalnya apa? Dua orang melewati sebuah perkampungan. Lalu dia dicegah di ujung jalan, kata Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kalian tidak boleh melewati kampung kami sampai kalian memberikan sesaji kepada berhala-berhala kami ini. Dua-duanya awalnya nggak mau. Nggak, saya nggak mau. Jika kalian nggak mau, saya bunuh kalian. Berikan sesaji walaupun seekor lalat. Maka daripada saya mati, maka dia memberikan sesaji itu walaupun seekor lalat. Maka dia masuk neraka. Yang satu tidak mau. Ini syirik, ini kekufuran, ini bahaya, murtad. Enggak, saya nggak mau. Maka dia dibunuh dan dia masuk surga. Ini kisah menggambarkan, ya jangan dilihat dibunuhnya, jangan dilihat dibunuhnya loh ya. Jangan salah paham dari sisi kekerasannya, bukan. Ya jangan suudzon, prasangka buruk nanti. Ya jangan salah paham. Ya jangan salah paham. Yang dimaksud di sini apa? Bahayanya syirik, walaupun dengan sesuatu yang dinilai kecil oleh manusia. Tapi kalau itu syirik, ya jadi gede dong. Anda nggak mau, jangan meremehkan. Dan juga seperti dalam hadis, marra Rasulullah SAW bi qabrain. Suatu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Dua yang ada di kubur ini diadab. Ya. Duanya diadab. Amma ahaduhuma, maaf, wa ma yu'adzabani fi kabir. Wa innahuma la kabir. Mereka diadab karena mereka menganggap hal ini sepele. Padahal itu adalah perkara yang besar. Dan seterusnya. Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Karena kita ini berbuat dosa dan maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbahaya. Ya, barakallahu fiik. Yang lain? Baik, kami persilakan kepada Ibu Idar, saya bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar bila seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat dengan benar, suaminya berdosa setiap langkah yang dibuat oleh istrinya? Apakah itu betul, Ustaz? Barakallahu fiik. Terima kasih. Di dalam Islam tidak ada yang namanya perbuatan dosa seseorang lalu ditanggung orang lain dosanya. Jadi tidak ada dalam Islam kemaksiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang lalu menjadi beban dosa bagi orang lain. Si A yang berbuat dosa, lalu si B yang menganggap si A berbuat maksiat. Si A melanggar hukum. Lalu si B yang menanggung dosanya. Tidak ada. Masa dia yang makan cabai, Anda yang diare? Tidak. Ya, Anda yang makan cabai, ya Anda yang diare. Istri yang berbuat dosa, masa suaminya? Istri yang maksiat, masa suaminya yang berdosa? Tidak ada itu dalam Islam. Wala taziru waziratun wizra ukhra.
Manusia tidak akan, dan kalian tidak akan menanggung dosa atas kemaksiatannya orang. Walaupun itu suami Anda sendiri. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Dan apa yang dia usahakan akan terlihat. Jadi istrinya melanggar maksiat, ya dia sendiri yang nanggung dosanya. Istrinya keluar tanpa izin dari suami, di luar kebutuhan-kebutuhan pokok. Istrinya keluar, dilarang sama suami, tapi dia tetap keluar. Melanggar. Suaminya ngelarang dia, kamu nggak boleh keluar. Kamu di sini aja, nggak usah keluar. Tapi dia marah, membangkang, lalu dia tetap keluar. Kamu tanggung sendiri dosa. Kamu kalau keluar harus pakai jilbab, menutup diri syar'i. Lalu dia keluar nggak pakai jilbab, ya kamu tanggung sendiri dosa kamu. Mana ada? Ini memang image yang berkembang di masyarakat, bahwa dosanya istri itu ditanggung suami. Mana ada? Ntar nggak ada yang mau kawin lagi, Bu. Ada-ada aja. Terima Ya, kasih, Ustaz. Ya, karena ya ada yang sama-sama. mengatakan bahwa suami bertanggung jawab atas istrinya, makanya dia ikut berdosa. Begitu yang saya dengar, Nah, Ustaz. sekarang yang tanggung jawab atas perbuatan suami siapa, Bu? Ya, dia sendiri. Nggak enak banget di Islam, Bu. Zalim dong. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama. Balik-balikin aja, Bu, kalimatnya ke orang-orang kayak gini. Kan kejahilan ini berbahaya. Ini yang membuat image Islam itu negatif di mata orang. Kan berbahaya ini. Iya, silakan berikutnya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada Umu Nau, bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala dan kita semuanya yang ada Amin. di malam ini. Amin. Allahumma amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika ada non-muslim yang mendoakan kita gitu ya, dan kemudian kita aminkan, apakah itu masuk ke dalam syirik? Karena kan Tuhannya mereka tidak sama dengan Allah gitu kan. Dan kita sendiri yang mengaminkan itu tentunya pastinya ke Allah Ta'ala gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik, Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Di Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membahas bahasan yang cukup bagus tentang hukum menjawab salamnya orang kafir. Lalu beliau menyajikan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, jika orang Yahudi Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaik. Imam Nawawi mengatakan, para ulama bersepakat bahwa jika ada orang kafir mengucapkan salam, maka ucapkanlah wa'alaik dan bagimu. Tidak boleh menjawab wa'alaikumussalam, tidak boleh. Cukup wa'alaika. Tidak ada kelanjutannya. Salam itu doa. Salam itu doa. Yaitu apa? Memohon keselamatan dunia dan akhirat. Tapi yang mendoakan siapa? Orang kafir. Berarti kan ada kemungkinan dia akan mendoakan keburukan pada Anda. Dia orang kafir. Di sini Rasulullah SAW menolak. Jangan. Jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Mungkin ada orang yang agak keras kepala. Saya dengar kok dia mengucapkan baik-baik. Ini yang bicara Rasul SAW yang lebih mulia dari kita. Jangan dibalas
salamnya orang kafir. Kalau mau dibalas, balas dan untuk Anda. Dan untuk Anda. Ya, artinya tidak boleh diaminkan. Ini jelas ketentuan. Ya. Begitu pula kita. La tusallimu ala al-yahud wa nasara. Kalian jangan mengucapkan salam ke Yahudi dan Nasrani. Sama disebutkan oleh Imam Nawawi terang-terangan di Riyadhus Shalihin. Berarti Natuna, liburan di akhir tahun dan Natal, istilahnya disingkat-singkat di sini kan. Natal dan tahun baru. Natuna, ya. Natal, tahun baru. Boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal? Selamat tahun baru. Ini lebarannya mereka. Tidak boleh Anda mengucapkan selamat. Jangan ucapkan salam sama mereka. Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman. Ini sekalian saya sebutkan. Sifat orang beriman apa? La yashhaduna zur. Mereka la yashhaduna walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di surat Al-Furqan ayat 72. Mereka orang-orang beriman tidak menyaksikan zur, kebohongan. Tidak menyaksikan kebohongan. Apa yang dimaksud kebohongan? Nah, biasa para ulama memberikan contoh-contoh kebohongan. Di antara bentuk contoh dari kebohongan yang tidak akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman, sebagian para ulama tafsir mengatakan, yaitu apa? A'yadul kufar. Lebarannya orang-orang kafir. Orang-orang mukmin yang beriman tidak akan menghadiri dan menyaksikan lebaran-lebaran yang mereka. Hadir aja enggak, begitu pula mengucapkan salam, selamat ya. Enggak ada. Terus apa yang kita lakukan? Turu bu, tidur bu. Seperti biasa bu, tidur. Oh enggak, sebagian kita ada Ustadz, di malam itu ngumpul-ngumpul, makan-makan, bakar-bakar, barbecue dan sebagainya. Sama saja. Anda merayakannya. Ada lagi jurus daripada mendingan. Daripada merayakan yang nggak benar. Ayo kita di malam tahun baru kumpul di masjid sambil berzikir. Ada lagi ini. Bikin bid'ah yang baru lagi. Terus ngapain di hari-hari liburan? Silakan melakukan seperti biasanya. Ya, jangan mengucapkan salam. Artinya apa? Mendoakan kepada mereka. Ya, barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari kolom chat karena belum ada yang respon. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, kalau seorang laki-laki ingin menikah, lalu bagaimana cara laki-laki tersebut mengetahui bahwa wanita yang ingin dia nikahi ini bisa taat dengan suami selamanya? Tanda Ustaz. Baik, pertanyaannya juga sama. Bagaimana caranya bagi perempuan untuk menilai laki-laki yang datang meminang dia ini adalah laki-laki yang soleh, yang taat, yang bisa membimbing dia berakhlak baik. Jawabannya, al-hukmu ala zahir, menghukumi sesuatu dengan zahir. Tidak boleh kita mendetailing semuanya secara detail-detailnya. Jika itu tidak diperlukan. Cukup secara zahir. Dari mana kita tahu? Dari ketaatannya. Dari keimanan dia. Ketika Allah menafsirkan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayama minkum. Ya, al ayama minkum. Wa ankihul ayama minkum, surat Nur ayat 32. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah mereka-mereka yang masih bujang, artinya belum ada pasangan,
laki perempuan dari mereka yang soleh. Para ulama tafsir mengartikan soleh di sini adalah iman. Sehingga makna ayat ini, nikahilah laki-laki yang beriman, yang taat. Nikahilah perempuan-perempuan yang beriman dan taat. Anda melihat ketaatannya. Dari mana aktivitas dia secara umum. Kemudian almar'u ala dini khalilihi. Yang kedua, seseorang itu bisa Anda lihat agamanya dari lingkungannya dia. Di mana dia berada lingkungan dia selama ini. Anda juga bisa melihat agama seseorang dari pertemanan dia. Ya, kalau dia bilang dia orangnya baik, kok taat, nurut, tapi lingkungan dia kotor, pertemanan dia kotor, ya jangan dipercaya. Ya, Anda lihat aktivitasnya dia, aktivitas seorang wanita yang salihah, aktivitas seorang laki-laki yang saleh. Kemudian Anda bisa lihat di mana lingkungan dia. Kalau dia bekerja daerah mana, dia bekerja lingkungan pekerjaan. Cukup dia temannya siapa saja. Oh, dia mainnya di sini. Oh, ini teman-temannya dia. Ya, saat itu ya cukup. Gak perlu Anda detail, Anda ini karena orang yang beriman, orang yang saleh, insya Allah taat. Adapun kekurangan pasti ada, Mas. Anda akan mencari orang yang perempuan yang perfect, gak akan nemu. Anda akan mencari laki-laki yang perfect, semuanya gak akan ada. Semua orang pasti akan memiliki aib, kekurangan, kelemahan. Ya, barakallah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kayak misalkan jika masih ada pertanyaan, baik, kami bacakan pertanyaan yang masuk. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau orang tua mendoakan anak perempuannya mendapatkan suami yang soleh? Ya baguslah, doa orang tua luar biasa. Justru Anda minta doa sama orang tua. Ma, doain dong saya biar dapat dapat suami yang soleh. Ma, doain dong biar saya dapat istri yang solihah. Minta doa kepada orang tua. Ya kan? Orang tua Anda, ibu, doanya ibu itu mulia, doanya ayah mulia untuk anaknya. Ya ini orang tua. Justru kebaikan luar biasa. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan masuk Ustaz. Ya, ini yang bisa saya Ya, sampaikan. syukur. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semakin semangat dan yakin untuk menjalankan petunjuk Rasulullah SAW, berjalan di atas jalan yang lurus, menjauhi syirik, maksiat, bid'ah, agar kita menjadi hamba Allah yang abrar, berbuat kebaikan kepada Allah, berbuat baikan kepada sesama manusia. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.